Mohon izin Pak Ketua, kita bisa langsung buka ya. Oke. Offside bersama Bang Bill, Bawaslu Manado. Saya bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Abhan. Datang jauh-jauh dari Jakarta. Beliau mengunjungi kota Manado dan sekitarnya, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan pengarahan buat seluruh jajaran Bawaslu. Kali ini saya mau mencoba untuk mempreteli beliau. Waduh. Kemarin Pak Abhan kami sudah pernah preteli Pak Afifuddin, Pak Fritz, dan juga banyak teman-teman jajaran, termasuk dari Bawaslu Provinsi. Mau menyapa dulu, sehat Pak Abhan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semuanya pada kawan-kawan di Manado ya. Siap. Kita konkret aja sebenarnya Pak Ketua. Soal di luaran sana banyak sekali elemen masyarakat yang kepingin menunda pilkada. Kenapa Bawaslu begitu percaya diri bahwa pilkada tetap bisa berjalan? Jadi bahwa ini kan sudah pertama sudah menjadi putusan politik ya. Oke. Dan undang-undang sudah direvisi. Siap. Undang-undang 10 itu direvisi waktu itu dengan Perpu 2 dan sekarang menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020. Undang-undang itulah yang menjadi legitimasi bahwa sebetulnya kan ini pilkada sempat ditunda. Yes. Yang kalau tidak ditunda kita saat ini sudah selesai. Mungkin sudah rekap di tingkat kabupaten kota ya kan? Karena pelaksanaan 23 September pemungutan, mungkin sekarang sudah selesai. Ditunda 3 bulan dan kita akan hari pemungutan tanggal 9 Desember. Nah, karena itu sudah diputuskan, tentu ini kita harus optimis sebagai bagian dari penyelenggara. Tetapi saya sampaikan bahwa bisa dilaksanakan pada 9 Desember ini tentu ada satu prasyarat. Prasyarat utama adalah apa? Ada kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Apakah regulasi yang tertulis hari ini memang bisa menjamin itu? Ya, karena begini. Kalau kemudian tidak ada protokol kesehatan yang ketat, ini dikhawatirkan nanti menimbulkan klaster baru, klaster penyebaran COVID di tahapan pilkada. Ada klaster penyelenggara, klaster KPU, klaster Bawaslu. Maka penyelenggara KPU dalam hal ini mengaturnya dengan sedemikian rupa di PKPU yang telah beberapa kali direvisi, yang terakhir dengan PKPU 13. Di situ menentukan protokol kesehatan pencegahan COVID di semua tahapan. Ya, ini yang saya kira menjadi tantangan baru bagi pengawas untuk juga selain mengawasi yang proses elektoral, juga mengawasi yang non elektoral ini. Nah, kuncinya adalah tadi ya penyelenggara patuh pada protokol kesehatan dan peserta masyarakat juga mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan di tahapan pilkada ini. Ada kritik dari luar nih Pak Ketua. Ketika paslon dan juga tim kampanyenya untuk melakukan kegiatan berkampanye, PKPU menjelaskan tidak boleh lebih dari 50 orang. Pertanyaannya orang-orang yang berkampanye ini, terus bagaimana dengan penyelenggara? Apakah ada aturan yang mengatur tidak boleh juga lebih daripada 50 orang? Atau inisiatif lembaga kita? Ya, tentu kita juga harus memberikan contoh. Ya. Ketika kita menuntut peserta masyarakat untuk patuh protokol, ya kita harus berikan contoh. Maka kami juga sudah instruksikan pada jajaran kita, jajaran kami, kegiatan-kegiatan itu tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Sebisa mungkin kalau bisa dengan daring-daring, tapi kalau nggak bisa harus tatap muka, yang kondisi yang emergensi tatap muka, ya protokol kesehatan tetap harus dibatasi tadi. Misalnya maksimal 50, kemudian harus jaga jarak, memakai masker, itu sama. Jika akhirnya pilkada harus ditunda karena COVID, apa hitungan Bawaslu menurut Ketua? Kita harus optimis tadi. Jadi tidak ada rumus untuk harus optimis dulu bahwa kita ya, itu memang undang-undang memungkinkan. Ya. Tapi itu pun tidak menjadi keputusan mutlak ada di KPU, tapi harus bersama pemerintah, penyelenggara dan DPR. Tapi sekali lagi kita harus optimis bahwa insya Allah dengan dukungan semua pihak, kita akan mampu melaksanakan pilkada dengan pandemi COVID ini. Saya mau memaksa dengan pertanyaan, kalau akhirnya ditunda menurut Ketua Abhan? Jadi kalau kemarin ada usul-usul dari Ormas, itu harus kita artikan, itu mewanti-wanti betul, itu betul-betul memberikan warning. Hai penyelenggara, hai peserta, hai masyarakat, patuhi protokol COVID kalau ini mau dilaksanakan lanjutan pilkada.
Tapi itu kan bukan cuma penyelenggara, peserta pilkada juga harus betul-betul harus iya, jangan hanya dituntut penyelenggara, Iya. terutama ya peserta. Peserta ini ada pasangan calon, ada tim kampanye, ada partai politiknya, ada masanya, ya harus mematuhi protokol itu. Nah, memang ketika persoalan kemudian di tengah pandemi harus banyak daring, ini dibutuhkan terobosan, kreativitas dari pasangan calon dan tim kampanye. Apa yang bisa dilakukan untuk mengenalkan dirinya dengan keterbatasan yang tidak bisa dengan sebanyak mungkin mengumpulkan banyak orang. Saya kira masih mungkin ya dengan tatap muka, apalagi sekarang bahan kampanye diperluas itu kan, masker itu sebagai bahan kampanye. Jadi memberikan masker itu bisa menjadi bahan kampanye, bukan money politik itu kan. Baik, betul. Evaluasi terakhir terkait beberapa waktu masa kampanye ini, menurut Ketua, hitungan Bawaslu RI seperti apa secara nasional ini? Secara nasional mudah-mudahan menunjukkan tren baik ya. Amin. Memang ketika pada tahapan pendaftaran pasangan calon tanggal 4 sampai 6 itu kan banyak pelanggaran ya. Ketika euforia ya mencalonkan kemudian didukung show of force itu kan. Banyak masa diajak ke kantor KPU itu kan tanggal 4 dan 6. Nah, terus mulai tanggal 26 kampanye, evaluasi kita 10 hari ini, ya masih ada pelanggaran. Tetapi kalau dibandingkan dengan tanggal 4 dan 6, ini lebih kecil. Dan mudah-mudahan trennya ini ke sini terus sampai pada tanggal 5 Desember ini, nanti menunjukkan kepatuhan dari peserta, partai politik dan tim kampanye terhadap protokol kesehatan COVID, sehingga apa yang dikhawatirkan bahwa pilkada ini menimbulkan klaster baru, insya Allah dengan semangat kita, dengan komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan tidak terjadi. Saran terakhir buat kami yang ada di Manado, menurut Ketua? Saran kami kepada jajaran penyelenggara tentu pertama harus jaga integritas, dan harus kerja profesional, harus objektif, independen. Saya kira itu kunci sebagai penyelenggara. Penyelenggara harus betul-betul bisa memegang prinsip integritas profesionalitas itu. Siap. Terima kasih Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dengan segala pikirannya. Kita berikan tepuk tangan. Izin buka. Selesai. Kita silahkan pakai masker.